Memang antara Habib yang perempuan dengan Habib yang laki-laki itu sama saja dalam konteks kalau dia ceramah. Ya kan tentu mereka saling memberi masukan, saling belajar ya. Jadi Habib perempuan yang sering disebut dengan Habibah. Kenapa nggak disebut Syarifah? Ya karena dia bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi maka layak untuk mendapatkan sebutan Syarifah. Tetapi yang beredar di masyarakat kan mereka itu bukan keturunan Nabi, sehingga kalau dia menyebut dirinya Habib, maka yang laki-laki disebut Habib, jamaknya Habaib, yang perempuan Habib perempuan saja, atau mungkin disebut Habibah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini memang menjadi persoalan nasional dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk terus meluruskan, melawan ajaran-ajaran yang menyesatkan yang berdasarkan halusinasi saja, karangan bebas dari golongan keturunan imigran Yaman yang justru merasa paling benar Islamnya. Ini doktrin supaya mereka itu dimuliakan, diglorifikasi, diagung-agungkan, supaya keturunan imigran Yaman ini dikultuskan ya. Nah ini ada seorang Habib perempuan, namanya Halimah Alaidrus. Ya sama saja nih, dari marga Alaidrus, sama dengan si Novel Alaidrus, sehingga teman-teman berdasarkan ceramahnya Novel Alaidrus dan juga Halimah Alaidrus ini, maka muncul stigma nih, sebagian teman ngomong mereka itu klan Gedabrus, Gedabrus ya katanya. Jadi bikin kita ngakak seperti itu. Jadi kalau kalian mendengarkan ceramah dari Habib-Habib Ba'alawi, nggak usah dipercaya, ya menyatanya itu memang bukan fakta, jadi nggak usah dipercaya. Anggap saja itu memang cerita halu, cerita fiksi, ya, yang ketika kamu membaca novel atau membaca cerpen, itu kan ada cerita-cerita halu, fiksi, ya anggap saja seperti itu. Anggap ketika kamu mendengar ceramahnya Habib, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki dari keturunan imigran Yaman ini, kamu nggak usah percaya, tunggu dulu sebelum ada fakta, jangan percaya. Ketika Anda bisa membuktikan dan itu benar, ya silakan saja. Tetapi haruslah kita itu skeptif. Sekali lagi haruslah kita skeptif, jangan gampang percaya dengan keturunan imigran Yaman ini yang oknum-oknumnya ya kita bicara. Ini kalau ceramah ya halusinasi, menyesatkan dan dasarnya banyak yang dusta. Coba kita simak ini ya. Ada video yang viral, ini dari Saudara Nasirus Sunnah ya. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak sampai akhir supaya Anda tidak salah paham ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel kita dengan menekan subscribe, like, dan tanda lonceng ya, dan juga like video ini. Saya informasikan video-video viral kepada Anda semuanya. Ini gilirannya ada Habib perempuan, namanya Halimah Alaidrus, dan ini direaksi oleh seorang konten kreator yang kreatif dan pinter dia, cerdas. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cerita yang sangat menyesatkan dan pastinya dusta dari Ustazah Halimah Alaidrus Al-Ba'alawi. Dan cerita ini teman-teman ya jelas ya mengalahkan derajat para nabi, para rasul. Kemudian di antaranya para sahabat nabi yang ada jaminan surga di antara mereka. Ya, seperti apa kisahnya teman-teman ya? Jadi ada seorang wali yang pernah mengatakan, siapa yang pernah memandangku ya atau pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka dia masuk surga. Katanya memastikan teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang pernah memandangku, kata wali tersebut, atau memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Saudaraku, kalian tentu sudah hafal dan paham jejak digitalnya ada di mana-mana. Jadi kalau Habib itu semuanya adalah wali Allah. Ya, sekali lagi Habib itu di branding sebagai wali Allah. Dan siapa yang memandang Habib itu dijamin surga. Karena sama dengan memandang Nabi Muhammad. Nah inilah doktrin-doktrin mereka yang sangat-sangat menyesatkan, saya kira ya. Jadi mereka itu gampang sekali menjamin surga dengan cerita halu dari mereka itu ya.
wali tersebut, atau memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Ya. Dia berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan bermodalkan pernah memandangnya, teman-teman, atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya. Apa ini nggak sesat, teman-teman ya? Dan saya katakan Ustazah Halimah Al-Idrus ini juga pendusta, ya, meskipun dia bukan pencetus cerita pertama, teman-teman ya. Akan tetapi kata Rasulullah apa? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, kadzab, karena dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Ya, saya yakin Ustazah Halimah Al-Idrus ini juga mendengar cerita ini, entah dari Habib siapa, ya, kemudian dia ceritakan lagi. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini juga dikatakan kadzab, pendusta, teman-teman. Maka hati-hati ya menceritakan kembali cerita yang jelas merupakan kedustaan, karena kalian akan termasuk pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, terkecuali kita mereaksi videonya, teman-teman, seperti ini ya, bukan menyebarkannya untuk membenarkan, tapi untuk membantah bahwa cerita tersebut adalah cerita dusta. Bayangkan, teman-teman ya, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah juga di masa itu, di zamannya, tidak semua dijamin surga. Padahal Rasulullah memandang mereka. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dipandang oleh mata Rasulullah, teman-teman. Bahkan bukan hanya dipandang, didakwahkannya, diajak masuk ke dalam Islam, teman-teman. Akan tetapi apa? Mati dalam keadaan kufur, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan para nabi, para rasul yang lain? Ya, seperti misalkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah sampai 950 tahun, teman-teman. Nabi Nuh alaihissalam juga memandang ya orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Akan tetapi tidak semua orang dijamin surga. Bahkan anaknya pun, teman-teman, yang kesehariannya dari masih kecil diasuh, dipandang oleh mata Nabi Nuh alaihissalam, ya, mati dalam keadaan kufur. Lah kok bisa ini pernyataannya hanya mengaku-ngaku sebagai wali, ya, hanya dengan modal pernah memandang wajahnya atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya, dia berani memastikan masuk surga, ya. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teman-teman? Yang jelas mereka-mereka ini dijamin surga. Apakah orang-orang yang bertemu dengan mereka pasti masuk surga? Yang pernah dipandang oleh Abu Bakar, yang pernah dipandang oleh Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, ya. Bukankah para sahabat Nabi itu bertemu dengan generasi di bawahnya, ya, generasi tabi'in? Apakah para tabi'in itu dijamin surga? Karena enggak, teman-teman. Enggak ada yang dijamin surga kecuali siapa yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Lah ini Habib, ini wali, kok hanya bermodalkan memandang wajahnya atau memandang orang yang pernah memandang wajahnya dijamin surga? Coba, teman-teman, ini jalur VIP mana ini? Kok bisa seperti tanpa melalui amal soleh? Lah berarti Habib tersebut, wali tersebut, artinya dia punya jaminan surga juga, karena berani menjamin orang lain masuk surga. Lah orang yang berani menjamin orang lain itu artinya dia juga punya jaminan, teman-teman. Allah, ini sangat-sangat menyesatkan, teman-teman ya. Coba kita simak videonya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah Abu Yazid Al-Bistami sebagai seorang waliullah besar, beliau tuh pernah mengatakan, ini saya belum cerita Habib Ali ya, ini saya masih baru cerita Abu Yazid Al-Bistami karena ada kaitan sama Habib Ali. Abu Yazid Al-Bistami itu bilang, nadir wa nadir nadiri fil jannah. Orang yang ngelihat saya dan orang yang ngelihat saya masuk surga. Masuk surga. Katanya Abu Yazid. Orang yang ngelihat saya atau orang yang ngelihat, nggak usah ngelihat saya, tapi ngelihat orang yang pernah melihat saya, akan Allah masukkan ke dalam surga. Kita jangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sayang sekali ya, video dari Halimah Al-Idrus ini tidak tampak mukanya. Jadi memang dia dalam video di kontennya, kan Halimah Al-Idrus ini juga punya channel YouTube. Jadi saudaraku, para Habib-Habib ini kan semua banyak yang punya ya, mungkin ada yang tidak, tetapi banyak yang punya channel YouTube. Dan saya cek juga di channel YouTube Halimah Al-Idrus ini, memang dia juga tidak menampakkan dirinya, hanya suaranya saja. Oleh karena itu, jangan berharap kalian tahu wajahnya ya. Nah, ini saudara ya, kita lanjutkan ceritanya ya. Dari Halimah Al-Idrus, Klan Ba'alawi. Kita jangan amin, kita nggak lihat. Gimana ceritanya kamu mau lihat Abu Yazid Al-Bistami? Pokoknya ibu-ibu nih asal sebut ada surga, amin aja udah. Saudara sekalian saya muliakan, nah Abu Yazid pernah ngomong begitu gitu kan. Kalau para wali-walinya Allah begitu dengar Abu Yazid ngomong kayak begitu, mereka mengiyakan, mereka mengamini, mereka mempercayai sebagai sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Yazid. Seseorang yang bahkan Abu Yazid ini seorang waliullah tapi juga demen bercanda. Teman-teman sekalian, beliau kalau bercanda malaikat Allah pun ikut tertawa. Jadi Abu Yazid Al-Bustami, halunya luar biasa ya. Jadi kalau ada golongan mereka itu bercanda, itu malaikat pun ikut tertawa katanya. Halu sekali. Suami ini bukan hanya berani menjamin orang lain masuk surga dengan hanya bermodalkan pernah memandangnya atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya, tapi katanya juga ketika Abu Yazid Al-Bustami ini bercanda, para malaikat juga katanya ikut tertawa. Coba teman-teman, cerita apa ini kalau bukan cerita sampah, cerita dusta, teman-teman. Kemudian disampaikan juga oleh para pendusta, teman-teman.
Ya, dan cerita semacam ini juga pernah disampaikan oleh Habib yang lain. Ya, kalau nggak salah itu Habib Abdul Qadir Ba'abud. Ya, tapi di situ bukan ceritanya Abu Yazid Al-Bustami ini, tapi Habib yang lain. Kalau nggak salah, Syekh Abu Bakar bin Salim, teman-teman, atau Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya sama narasinya seperti ini. Ya, siapa yang pernah memandangku atau pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka dia akan masuk surga. Coba bayangkan. Makanya kita katakan teman-teman ya, Rasulullah SAW ya bertemu juga dengan manusia yang sebegitu banyaknya di masanya, didakwahkan, diajak masuk Islam, bukan hanya dipandang oleh mata Nabi SAW teman-teman, tapi diajak masuk Islam. Akan tapi apa? Mati dalam kondisi kafir, ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kufar yang lain. Ya, apakah kalian pikir Nabi SAW ketika berdakwah itu nggak memandang dengan matanya? Ya, kemudian bagaimana juga para nabi, para rasul yang lain? Seperti yang kita contohkan tadi ya, siapa Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun teman-teman berdakwah. Ya, tentu para nabi, para rasul yang lain juga memandang orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Kemudian juga para sahabat Nabi yang punya jaminan surga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kan beliau bertemu dengan generasi di bawahnya, yaitu generasi tabi'in ya, yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dipandang oleh para sahabat Nabi, teman-teman. Tapi apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa para tabi'in itu dijamin surga, teman-teman? Karena pernah memandang Abu Bakar, ya, pernah memandang orang yang dijamin surga oleh Rasulullah? Kan tidak ada, teman-teman. Ya Allah, wali apa namanya ini? Ya, kok berani menjamin orang lain masuk surga hanya dengan modal melihat matanya? Lah emangnya kamu pikir Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para tabi'in, Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud itu bukan wali Allah? Itu wali Allah yang asli insya Allah. Tapi pernah keluar dari pernyataan mereka, siapa yang pernah memandangku, misalkan kata Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, atau siapa yang pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka pasti akan masuk surga. Nggak ada, teman-teman, kecuali dari para sufi ini, baik dari kalangan sufi yang bukan habaib ya, lebih-lebih dari kalangan para habaib ya. Seperti inilah cerita-cerita dongeng dusta mereka, teman-teman. Nah, cerita dari Halimah al-Idrus ini, teman-teman, sama juga dengan apa yang diceritakan oleh guru sekumpul, teman-teman. Meskipun di sini guru sekumpul tidak menyebutkan secara khusus siapa walinya, tapi guru sekumpul di sini malah lebih umum, wali siapa saja, asalkan dia wali, kata guru sekumpul, pernah dipandang oleh mata seorang wali, maka dia akan masuk surga ya. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Hadisnya sahih, kata guru sekumpul. Mana ada hadis bunyinya seperti itu ya, yang pernah dipandang oleh mata seorang wali maka dijamin surga. Ya Allah, coba kita simak video dari guru sekumpul, teman-teman ya. Kemudian mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan wali-wali. Yang bisa jadi ini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali, dia hanya melihat itu, makanya sesuai saja syahidah sahadatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga, memang tidak bisa diubah lagi. Hadisnya sahih Katanya. Jadi dengan wa'adroka di dalam kitab tasawuf kita itu wa'adroka anu babar kasih anu itu adrokanya dalam kan mengaji di sama-sama namanya. Nah, ini lebih ekstrim. Ya, jadi memang antara Muhyiddin sama saja dengan tuan majikannya si Habib Ba'alawi. Kalau gurunya itu kencing berdiri, muridnya berlari. Ya samalah, ya. Sama saja antara Muhyiddin sama tuan majikannya. Ini teman-teman yang dikatakan oleh guru sekumpul ini ya. Kalau ini kan secara umum, wali siapa saja. Kalau Halimah al-Idrus kan tadi dia hanya menyebutkan Abu Yazid Al-Bustami. Kalau guru sekumpul menyebutkan siapa yang pernah dipandang oleh mata seorang wali. Tidak disebutkan wali siapa namanya. Berarti secara umum, siapa saja yang dianggap wali. Maka kata guru sekumpul, dia akan menjadi ahli surga. Coba ya. Dia akan menjadi ahli surga hanya dengan cukup dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja. Dan lebih parahnya lagi, guru sekumpul menyandarkan pernyataan ini kepada hadis Nabi. Ya. Jadi seakan-akan Nabi pernah bersabda seperti itu. Teman-teman, coba bayangkan. Ya. Siapa yang pernah dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja seperti ini, maka dia akan menjadi ahli surga. Sekarang saya tanya kalian, teman-teman. Ada lagi nih, saudaraku ya, video yang juga masih membahas tentang Halimah al-Idrus ya. Jadi kalian tonton juga ini dengan durasi sama, pendek ya, tidak terlalu panjang, yaitu terkait dengan masih halunya si Halimah ini dan sesatnya si Halimah al-Idrus ini ya. Dari sejak kecil nih teman-teman sekalian, kewaliannya udah kelihatan. Pernah lagi main-main sama teman-temannya, atau gimana dia lagi ngeliatin ada satu ekor burung gitu. Pas dia lagi pegang-pegang, dia tarik burungnya lepas kepalanya. Lepas. Teman-teman bilang, ya, Abu Bakar kesian banget tuh burung. Ya Allah, astagfirullah Abu Bakar, kamu astagfirullah itu burung mati dah. Ya Allah, saya nggak sengaja ya Allah. Dikatupin lagi sama dihidupin lagi ya Allah, hidup lagi. Ini jadi teringat teman-teman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
simak ya cerita halu. Teman-teman, video dari Ustazah Halimah Al-Idrus Al-Ba'alawi yang videonya semalam kita reaction terkait pernyataannya yang mengatakan jika kalian mengalami kesusahan, kesulitan apapun maka mintalah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sudah kita bantah teman-teman bahwa itu adalah kesyirikan. Nah, di video kali ini ya beliau Ustazah Halimah Al-Idrus berkisah tentang karomah para kabib-kabib ya, junjungannya. Jadi ya sama teman-teman ya, tidak ada bedanya Ustazah Halimah Al-Idrus dengan para kabib-kabib yang lainnya. Mereka sama-sama mengoleksi cerita-cerita karomah ya, tentunya karomah dari kakek moyang mereka. Nah teman-teman, di video ini ada dua kisah di satu video terkait kisah Habib Abu Bakar Al-Adni, yang kata Ustazah Halimah Al-Idrus, beliau ini Habib Abu Bakar Al-Adni sudah nampak karomahnya sejak kecil. Jadi kisahnya teman-teman ya, Habib Abu Bakar Al-Adni ketika bermain mungkin bersama teman-temannya memegang satu ekor burung ya, tiba-tiba ditarik kepalanya lalu terputus ya, lepas kepalanya teman-teman. Akhirnya teman-temannya atau orang-orang yang melihat kala itu berteriak ya, dan secara spontan mengatakan hidupkan lagi. Nah dari sini saja sudah aneh ceritanya teman-teman ya. Kok bisa orang-orang yang melihat kepala burung tersebut putus lalu berteriak ya kepada Habib Abu Bakar Al-Adni ini, hidupkan lagi. Ini ketahuan ini ya, ceritanya di karang-karang teman-teman. Lalu dihidupkan lagi oleh Habib Abu Bakar Al-Adni yang masih cilik. Ini kan luar biasa. Ini saya jadi teringat teman-teman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah kalau tidak salah, yang mana kisahnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla ya untuk ditampakkan kekuasaannya. Akhirnya Allah di situ mengatakan, apakah engkau wahai Ibrahim masih ragu akan kekuasaanku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku sudah yakin wahai Allah, akan tetapi untuk lebih memantapkan keyakinanku. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil 4 ekor burungnya, lalu disuruh mencincangnya teman-teman. Lalu Allah merintahkan untuk menaruh potongan-potongan burung tersebut di beberapa bukit. Lalu Allah merintahkan panggil dia ya. Lalu ketika dipanggil ya datang burung-burung tersebut bersatu kembali teman-temannya tubuhnya. Ini seakan-akan ya mau menyaingi kisah para nabi teman-teman. Ya banyak saya jumpai kisah-kisah karomah katanya dari para Ba'alawi ini, tapi menduplikasi kisah-kisah yang sudah masyhur teman-teman ya. Coba kita simak teman-teman ya bagian pertama di video ini. Dari sejak kecil nih teman-teman sekalian, kewaliannya udah kelihatan. Pernah lagi main-main sama teman-temannya, atau gimana dia lagi ngeliatin ada satu ekor burung gitu. Pas dia lagi pegang-pegang, dia tarik burungnya lepas kepalanya. Lepas. Teman-teman bilang, ya Abu Bakar kesian banget tuh burung. Ya Allah, astagfirullah Abu Bakar, kamu astagfirullah itu burung mati dah. Ya Allah, saya nggak sengaja ya Allah. Dikatupin lagi sama dihidupin lagi ya Allah, hidup lagi. Dari sejak kecil, aromanya udah kelihatan. Jelas kan? Ini yang pertama teman-teman. Nanti ada lanjutannya. Ya, kok bisa ini teman-temannya yang melihat kejadian itu, yang katanya kepala burung tersebut terputus, spontan mengatakan hidupkan lagi. Ini aneh teman-teman ya. Coba kita lanjutkan ini kisah dari Habib Abu Bakar Al-Adni sampai diangkat menjadi wali kutub teman-teman. Ini kisah hujan susu yang pernah diceritakan oleh para kabib-kabib yang lain teman-teman. Teman-teman sekalian, sampai kemudian ketika beliau dewasa. Beliau menjadi wali kutub. Wali kutub. Cuman nggak boleh 2 orang wali kutub tinggal di satu kota. Itu kayak satu kota Jakarta punya 2 gubernur, kan nggak kena tuh. Nggak kena ya. Jadi sama abahnya dibilangin, Bakar, hijrah sana. Biar kamu juga bisa diangkat jadi gubernur juga. Udah ya. Maksudnya biar kamu kutub juga di sana tempat lain, kamu nggak bisa jadi kutub nih kalau di sini. Ayahmu nih maksudnya adalah kutub zaman tersebut ya. Jadi kamu nggak bisa. Kalau di tempat ini kamu nggak bisa jadi kutub. Kamu harus hijrah. Dapat isyarah hijrah ke Aden. Masa itu Aden daerah yang banyak orang nggak benar, banyak orang yang ya negerinya preman, negerinya orang yang maksiat kayak gitu. Pergilah Abu Bakar Al-Adni ke sana. Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adni bilang kemudian, ayo beriman, ayo ini, ayo itu. Mereka pada nantangin. Tuan, gini aja deh. Kalau emang ente beneran wali, kasih kami karomah, kami semuanya bakal tunduk padamu. Ditantangin minta karomah apa? Turunkan pada kami naran minas sama, api dari langit. Ya kebakar semuanya. Jangan kayak gitu kalian. Mereka bilang enggak, kita mintanya enak-enak aja. Apaan? Hujan susu. Hujan susu. Minta hujan susu. Oh boleh.
Ayo dah, dikumpulin sebagian orang-orang itu ya, pada nantang-nantangin. Beliau kemudian doa, ya sama amtiril laban, ya sama amtiril laban. Ya Allah, turunkan hujan susu. Wahai langit, turunkanlah hujan susu. Gitu. Teman-teman sih sekalian minta pada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan susu dari langitmu ini yang. Gak lama kemudian ada suara petir, ada suara gelegar kayak mau turun hujan. Kemudian gak lama sudahnya turunlah hujan. Tapi bukan hujan air, melainkan hujan susu. Saudariku sekalian, saya mulakan begitu turun hujan-hujan susu nih. Wah, orang-orang enak. Pada nada, teman-teman sekalian. Semua ibu-ibu pada keluar dari rumahnya, nadain, pada naik ke sutuh. Kan rumahnya orang sana kan atapnya rata gitu kan. Pada naik ke lotengnya, mereka tadah-tadahin. Dan itu susu tersebut sampai dengan bertahun-tahun tidak pernah basi. Kalau yang percaya dengan cerita ini berarti goblok. Buktinya Yaman sampai sekarang menjadi negara miskin. Cerita-cerita halus seperti itu banyak sekali. Katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Artinya apa? Artinya kalian itu sebenarnya goblok yang percaya cerita Habib. Dan Anda yang menjadi muhibin budak spiritual Habib itu namanya goblok. Ya. Tidak menggunakan akal sehat Anda, sehingga Anda begitu percaya oleh kelompok keturunan imigran Yaman ini. Mereka itu mendoktrin Anda, menghipnotis, mempengaruhi pikiran Anda dengan cerita-cerita khurafat mereka. Karena memang hal-hal seperti itu nggak bisa dibuktikan, karena memang tidak nyata, ya itu semua halusinasi yang tujuannya untuk menyesatkan pikiran Anda. Saya kira itu ya, saudaraku, mohon maaf kali ini saya tidak bisa lama-lama dan juga mohon maaf tidak bisa membaca komentar Anda. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Moga-moga ada manfaat hikmah dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!